Ia cantik, kaya, diburu banyak pria, tapi akhir hidupnya mengguncangkan satu kampung. Dunia yang menipu. Di kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur, malam justru menjadi saat paling hidup. Lampu neon berkedip, musik berdengung, tawa mabuk mengalun di udara. Di tengah gemerlap itu, berjalan seorang wanita, cantik, percaya diri, seakan dunia ini miliknya. Namanya Laras. Ia punya segalanya, uang, pujian, pria yang rela membayar hanya untuk duduk di sampingnya. Tapi di balik senyumnya, tak ada kedamaian, hanya kesepian yang semakin dalam. Hari ini, kisahnya bukan soal dosa, tapi soal peringatan bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat itu nyata. Tanggung yang rapuh. Laras lahir dari keluarga sederhana. Orang tuanya rajin, jujur, dan selalu mengingatkannya, "Nak, jangan jual kehormatanmu demi dunia." Tapi ia tak mendengar. Setelah orang tuanya tiada, ia memilih jalan sendiri. Hidup di dunia malam. Setiap malam ia berdandan di depan cermin besar, mengubah diri jadi bintang yang diidamkan banyak pria. Dan memang uang mengalir, emas, ponsel, bahkan mobil pernah dia dapatkan hanya dalam satu malam. Tapi siapa yang benar-benar mencintainya? Tidak ada. Yang datang hanya pria yang ingin menikmati tubuhnya lalu pergi, meninggalkan aroma parfum dan rasa hampa. Di rumahnya yang kecil hanya ada foto lama orang tuanya dan cermin yang setiap pagi menyambut wajah letih seorang wanita yang kehilangan jati diri. Peringatan yang diabaikan. Warga kampung sering membicarakannya. Ada yang prihatin, ada yang mencela, tapi Laras hanya tertawa. Mereka iri. Kalau mereka cantik sepertiku, mereka juga akan lakukan hal yang sama. Sampai suatu malam, saat pulang larut, ia mendengar bisikan di gang gelap. Kecantikanmu akan membusuk, Laras, dan hanya amal yang akan menemanimu di liang lahat. Ia berlari, tapi tak ada siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, seorang nenek tua menatapnya dan berkata, Anakku, bertobatlah. Jangan jual jasad yang suatu hari akan jadi tanah. Laras tertawa keras, lalu pergi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis diam-diam. Karena di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu ia sedang salah jalan. Azab yang tak terelakkan. Tak lama setelah itu, tubuh Laras mulai berubah. Bercak hitam muncul di kulitnya. Bau tak sedap menyusup dari pori-porinya. Bau yang tak bisa ditutupi oleh parfum termahal di dunia. Pria-pria yang dulu berebut kini tak menjawab teleponnya. Adiknya menolak masuk rumah. Bahkan tetangga menutup hidung saat melihatnya. Ia pergi ke dokter, tapi tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Malam-malam ia dihantui mimpi. Dirinya terbaring di liang lahat, tubuh penuh ulat, orang-orang berlarian sambil menutup hidung. "Jangan tinggalkan aku," teriaknya, tapi tak ada yang mendengar. Saat itulah ia sadar, ini bukan penyakit biasa, ini peringatan dari Yang Maha Kuasa. Taubat di ambang ajal. Di saat tubuhnya semakin memburuk, seorang ustazah datang tanpa rasa jijik,
hanya rasa iba. Laras, jangan putus asa. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah masih membukakan pintu taubat. Dengan tubuh lemah dan air mata tak berhenti, Laras akhirnya bersujud. Astaghfirullahalazim. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku lupa padamu ya Allah. Ia memeluk mukena ibunya yang lama tergeletak di lemari. Bau busuk tubuhnya bertabrakan dengan aroma kain sederhana itu, simbol dari dua jalan hidup yang pernah ia pilih. Tapi taubatnya datang terlambat. Tubuhnya terus membusuk, nafasnya sesak, dan rasa takut menghantui setiap detik. Saat ajal menjemput, ia menjerit, matanya melotot, tubuhnya kaku. Dan setelah wafat, bau busuk justru semakin menyengat hingga air mandinya berubah menjadi hitam. Cermin untuk kita semua. Nama Laras tak lagi diingat karena kecantikannya, tapi karena peringatan yang tertinggal. Jangan tukar akhiratmu demi dunia yang fana. Kecantikan akan layu, uang akan habis, pujian akan berlalu. Tapi dosa, ia menunggu di liang lahat yang sunyi. Jangan tunda taubat, jangan bilang nanti, karena kita tak pernah tahu apakah kita punya kesempatan seperti Laras, atau justru ajal datang sebelum kita sempat memohon ampun. Kisah dalam video ini bukan untuk menghakimi, namun jadi pengingat. Dunia ini hanya panggung sementara, yang abadi hanyalah akhirat. Jangan lupa subscribe untuk konten reflektif, kisah nyata, dan nasihat yang menyentuh hati.